Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Di tengah eskalasi geopolitik yang makin memanas, negara-negara seakan diberikan ujian. Bahkan Presiden Prabowo mengatakan ini bukan hanya soal ujian saja, melainkan sebagai batu loncatan. Yang kuat akan selamat. Kata kuat ini mengacu kepada fundamental ekonomi. Kita sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia, akankah ekonomi syariah ini bisa diandalkan di tengah krisis dan konflik yang berlangsung? Kita lihat bagaimana kemudian aset keuangan syariah kita berikut ini. Di sini pemirsa kita bisa lihat total aset keuangan syariah kita 12.561 triliun rupiah yang terbagi dari aset pasar modal 11.124 triliun rupiah, perbankan syariah 1.029 triliun rupiah, dan industri keuangan non-bank syariah 409,96 triliun. Dan ini tumbuh sebesar 23,2% secara tahunan. Kita lihat juga bagaimana kemudian skala pasar ekonomi syariah. Nilai konsumsi ekonomi ini mencapai 2,43 triliun US dollar. Dan bahkan proyeksinya akan tumbuh terus di tahun 2028 ini mencapai 3,36 triliun US dollar. Tapi di tengah kondisi dan eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang berlangsung saat ini, akankah pertumbuhan 3,36 triliun US dollar bisa tercapai? Tapi kita lihat juga salah satu instrumen ekonomi syariah yang paling kuat di Indonesia adalah pengelolaan dana haji. Kita lihat pengelolaan dana haji tahun 2025. Kinerja pengelolaan dana haji, nilai manfaat keuangan haji ini sebesar 12,09 triliun sepanjang 2025. Total dana kelolaan ini mencapai 180,72 triliun rupiah. Kinerja kita lihat juga imbal hasil investasinya. Hasil investasi berkontribusi terhadap jemaah haji ini sebesar 6,86%. Kita lihat juga faktor lainnya. Peserta haji pemirsa, pendaftar haji baru di tahun 2025 ini mencapai 488.419 jemaah. Dan bahkan ini sudah di atas dari target, yang targetnya adalah 422.000. Pertanyaan kita simpel seperti ini, ketika Indonesia ini menjadi negara muslim terbesar di dunia dengan ekonomi syariahnya, apakah ini bisa diandalkan di tengah konflik yang berlangsung? Kita bahas berikut ini dengan narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Di hari ini, malam ini, Indonesia Business Forum kita bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia untuk membahas soal keuangan syariah. Mampukah ini kemudian berdaya saing menjadi sesuatu yang diandalkan dalam krisis yang tengah berlangsung. Saya akan sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Pak Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH. Selamat malam Pak Fadlul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, Alhamdulillah baik. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa ada Pak Beni Martina. Ini merupakan Kepala Divisi Unit Usaha Syariah. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Celia. Dan saya juga ingin menyapa Ibu Munifa Shanwani, ini merupakan Wakil Ketua Harian IAEI. Assalamualaikum Bunda, yang juga merupakan Ketua PPUMI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bunda ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita langsung saja akan membahas ini di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah saat ini. Saya ingin tahu dari masing-masing narasumber, bagaimana kemudian Anda melihat kondisi yang terjadi, khususnya di BPKH dulu, melihat apakah ada penyesuaian yang dilakukan mengingat haji dan umroh ini berdampak langsung. Baik, pertama kalau kami dilihat dari sudut pandang BPKH itu paling tidak ada 3 hal ya yang cukup secara signifikan mempengaruhi dari sisi pengelolaan keuangan haji. Yang pertama yang pasti kurs. Oke. Kita saat ini punya kewajiban untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar 18 triliun rupiah per musim haji. Dari 18 triliun itu 80% dalam bentuk US dollar dan Saudi rial. Oke. Kira-kira 60% dalam bentuk Saudi rial, tapi karena US dollar dan Saudi rial itu di-pack ya, sehingga cuma jadi satu isu. Artinya US dollar intinya, nanti kalau masalah dikonvert ke rial nggak apa-apa, tapi kan dia secara saling beriringan secara fluktuasinya. Nah, yang paling
cukup menantang di situ. Tapi alhamdulillahnya kami dari BPKH sudah melakukan pengumpulan persediaan dalam bentuk US dollar untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Itu dikumpulkan jauh sebelum konflik terjadi begitu? Iya, betul. Oke, apakah dana kita tuh semua dikonversikan ke USD atau bagaimana sebenarnya? Nah, sebenarnya secara teori harusnya kalau kita punya kewajiban dalam bentuk US dollar atau kurs mata uang asing, itu sebaiknya kita punya aset juga dalam bentuk US dollar atau kurs mata uang asing. Namun karena kita ini kuasi lembaga negara sehingga secara denominasi dari laporan keuangan kita harus dalam bentuk rupiah. Sehingga otomatis ya kita tidak bisa memupuk sedemikian seoptimal mungkin untuk memiliki US dollar dalam inventory yang cukup besar gitu. Oke, berarti itu dilakukan bagaimana? Apakah setiap tahun ketika dana didapatkan langsung dialihfungsikan, maksudnya dijadikan USD atau bagaimana? Iya, sebelum 2025 kemarin memang ada ketentuan dari Bank Indonesia bahwa dan sebenarnya sampai saat ini tetap berjalan ya. Setiap ada konversi dari rupiah ke US dollar itu harus ada underlying-nya. Harus ada underlying transaction-nya. Untuk apa? Seperti Pertamina untuk bayar kewajiban pembelian minyak gitu ya. PLN untuk membayar kewajiban dari bahan bakarnya mereka. Dan BPKH untuk membayar kewajiban dari penyelenggara ibadah haji. Namun karena kami ini seasonal kan, setiap mau musim haji, itu tantangan selama 2 tahun sebelumnya, itu selalu pada saat mendekat ke Januari itu, karena ada kebutuhan yang besar dari beberapa pemain ya, yang membutuhkan dolar di korporasi di industri Indonesia, sehingga rupiah itu melemah, karena permintaannya tinggi. Akibatnya kita kan ditetapkan US dollarnya itu kursnya oleh DPR, kesepakatan dengan pemerintah. Misalnya berapa tahun ini 16.500 kah, 16.000 kah, itu menjadi acuan bagi perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, akhirnya kami berpikir gini, kami minta ke Bank Indonesia, bolehkah kami melakukan atau memupuk inventory dalam US dollar ini setiap bulan dalam setiap tahun, sepanjang tahun. Jadi tidak harus di akhir mau beli baru dikonversi. Karena itu kan menjadi pertanyaan oleh DPR. Kok kenapa nggak dari dulu gitu? Tapi kan kita selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia, nggak bisa, harus ada underlying-nya dulu. Nah sekarang sudah boleh, alhamdulillah. Jadi tahun 2025 kemarin kita sudah kumpulkan jauh-jauh hari sebelum terjadi perang ini, sebelum kurs juga sedang tinggi-tingginya ya, dan sebelum semua ini menjadi berdampak kepada jemaah haji kita. Nah, itu agar tidak terlalu banyak terkoreksinya begitu ya. Alhamdulillah kita sudah kunci. Kita sudah natural hedge bahasa kerennya. Baik, tapi kalau kita melihat penguncian nilai ataupun aset lindung ini juga dilakukan oleh Pegadaian begitu. Kalau bagaimana kemudian Pegadaian melihat eskalasi geopolitik yang terjadi saat ini dan juga bagaimana peran dari Pegadaian sebagai pelindung nilai aset? Baik, makasih Celia. Kalau dari si Pegadaian kalau dari si produk core Pegadaian itu gadai, non gadai dan investasi. Sekarang ada tambahan investasi dengan ada bullion itu. Nah, memang selama ini underlying 85% ada dalam bentuk emas. Sehingga ketika ada fluktuasi harga emas yang sangat volatile banget gitu, bahkan harian, detik, itu bahkan sehari itu bisa 3-4 kali ya, perubahan yang sangat drastis, maka kita menggunakan pendekatan yang lebih moderat dalam melihat dan menakar pada saat nasabah atau market itu membutuhkan dana dengan underlying emas. Jadi ada loan to value yang kita amankan untuk melihat seberapa besar tingkat resiko yang harus kita mitigasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk konteks dengan adanya fluktuasi yang tidak menentu itu akan berdampak pada sektor real, di mana kita juga melayani produk berbasis mikro, yang levelnya ke UMKM. Memang secara retail yang langsung direct kepada market grassroots itu tidak terlalu berdampak
Konteksnya adalah yang tidak berpengaruh terhadap kurs gitu. Oh, ya. Nah itu tetap kita layani dengan lebih selektif lagi. Tapi yang menarik begini Shelia, kita itu saat ini sudah sejak Februari 2025 kemarin dengan dana bullion itu sangat FOMO banget. Ketika harga emas itu meroket gitu. Sehingga satu, kita dari produk Gade itu kita hati-hati dengan memainkan LTV, loan to value. Yang kedua, hati-hati dalam memberikan kredit yang basicnya UMKM yang sekarang sangat agak sedikit rentan dengan kondisi kondisi sekarang ini yang sangat fluktuatif. Tetapi kita punya satu gain di mana ketika kita punya produk investasi emas yang saat ini sangat digemari gitu. Oke. Bahkan sekarang ini yang sangat terasa di gen milenial sama gen Z, Pak. Oke. Portofolio kita 61% itu gen milenial gen Z yang saat ini sangat menggemari tentang tadi Cuannya investasi emas gitu ya. gitu. Dengan kenaikan yang sangat signifikan, bahkan tahun lalu itu tahun 2004 awal tahun 2024 sampai tahun 2025 itu hingga sampai di atas 50% per annum terkait dengan kenaikan harga emas. Sehingga ketika kondisi yang sangat volatile ini banyak masyarakat kita yang wait and see. Oke. Dan cenderung menunggu nih. Nah, salah satu instrumen yang paling aman safe haven ya emas yang tahan inflasi. Dan dari sisi banyak negara-negara dunia sekarang ini mencadangkan devisanya dalam bentuk emas, mengalihkan dari kurs dolar ke emas, sehingga bisa ke emas begitu. Ya, ini berlaku hukum ekonomi supply side dan demand side. Ketika supply side terbatas dan demand side naik dengan drastis, maka pasti akan mengoreksi dengan terkait harga gitu. Kita kira-kira ataupun pergerakan yang tak menentu saat ini, lindung nilai di aset seperti safe haven emas itu sangat dinanti begitu, sangat menjanjikan begitu. Saya akan ke IAEI dari pandangan Bunda Munifa, melihatnya bagaimana nih Bunda, ini perang berlangsung. Kita masih belum tahu sampai kapan perang ini berlangsung begitu. Tapi kita lihat salah satu yang paling terjadi begitu ya, yang paling berdampak itu adalah soal haji dan umrah begitu. Bagaimana pandangan IAEI soal ini? Ya, terima kasih Celia. Yang pertama, pasti kalau itu sangat berdampak pada haji dan umroh itu pasti. Saya adalah termasuk yang terdampak. Kenapa? Mau berangkat Ramadan, akhir Ramadan. Biasanya kami di Haram. Biasanya kami di Haram. Sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba last minute nggak jadi dan kemudian cancel. Tentunya itu banyak sekali saya munifah yang lain. Kan seperti itu. Artinya betapa banyak mereka ketika di akhir Ramadan ini kan tidak murah juga harganya. Sehingga tentunya mereka yang siap berangkat itu adalah mereka-mereka yang punya kelebihan lebih terkait dengan berbagai macam halnya karena harga yang tinggi. Tiba-tiba cancel semuanya dan itu tanpa ada apakah akan diganti ataupun tidak. Ini kan cukup sangat berpengaruh. Yang kedua, teman-teman kami juga, jamaah kami juga yang berada di sana. Mereka sudah ada di sana. Awal Ramadan sampai mau pertengahan Ramadan karena penerbangan semuanya di close, baik dari Indonesia ke sana maupun dari Arab Saudi ke kita, itu pun sama, sehingga banyak di antara kawan-kawan jamaah juga itu sama, mereka mengalami hal yang sama. Itu adalah sisi umroh saat ini. Yang memang ketika kita Ramadan itu luar biasa, jamaah di Haram sangat luar biasa dan juga bangsa Indonesia pun sangat besar sekali. Ketika Ramadan itu mungkin bisa melebihi haji. Sampai ke jalan-jalan yang sangat jauh pun itu ngejar Lailatul Qadar. Tapi hari ini kita tidak bisa memprediksi lagi. Kenapa demikian? Yang ada di dalam gak bisa keluar, yang ada di luar pun mau masuk tidak bisa ke dalam sana. Nah ini sungguh sangat terdampak, wabil khusus terkait dengan umroh ini ya. Yang keduanya terkait dengan haji. Ini kan sedikit lagi haji. Ya Papa dulu ya, sedikit lagi haji. Setelah umroh yang biasanya banyak sekali jamaah Indonesia
10 hari terakhir Ramadan menghabiskan Lailatul Qadar di sana, pulang Idul Fitri, dan karena itu rutinitas yang kami lakukan. Pulang Idul Fitri, setelah itu mereka jeda beberapa waktu. Jeda beberapa waktu persiapan untuk ibadah haji. Oke. Dari seluruh dunia loh ke sana. Dengan kondisi seperti ini, Ya. apa yang akan terjadi? Kerugian di mana-mana, dolar luar biasa. Apakah jamaah haji sekarang akan tertunda dengan kondisi seperti ini? Iya, kalau Mungkin kita itu. melihat juga apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa yang kuat akan selamat. Tadi saya sempat sampaikan bahwa ekonomi syariah kita apakah bisa diandalkan, terutama untuk grassroots kita di UMKM. Nanti akan dijawab sama Bunda dan juga yang lainnya. Usai jeda tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penguatan fundamental ekonomi ini juga harus didorong dengan ekonomi syariah begitu. Tapi kalau saya melihat saat ini ke BPKH dulu, Anda melihat bagaimana kemudian BPKH ini memaksimalkan dana umat yang ada dan bagaimana kemudian BPKH berkontribusi langsung kepada masyarakat. Pak Fadlul. Iya, jadi tadi kan saya baru satu ya, baru mengenai tantangan mengenai geopolitik ya, kira-kira baru satu mengenai kurs valuta asing. Yang kedua tentu saja terkait dengan imbal hasil pasar suku bunga acuan. Ya, kita kan nggak boleh bicara di syariah ini sebagai bunga ya, tapi kita bicara mengenai tingkat acuan, ya, reference rate bahasanya ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, pertanyaannya berikutnya adalah apakah yield dari imbal hasil surat berharga syariah negara ini ya, yang didorong oleh surat utang negara ini akan spike, akan balik lagi naik atau dia akan stay. Karena itu akan berimbas kepada portofolio investasi kita. Nilai hasil investasi yang kita akan salurkan ke jamaah gitu. Nah, kalau dari kontribusi kita tentu saja kalau SBSN kan kita ikut berpartisipasi aktif dalam pembiayaan APBN ya. Sampai saat ini BPKH adalah salah satu penopang dari setiap issuance SBSN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, jadi kalau misalnya justru sebenarnya ini enaknya kita jadi investor ya. Kita doanya emang agak kurang baik. Kita pengennya yieldnya setinggi-tingginya. Tapi kalau yield setinggi-tingginya berarti beban pemerintah untuk membayar bunganya kan harus tinggi juga gitu ya. Nah, tapi di sisi lain buat kami itu akan berdampak kepada menambah nilai hasil investasi bagi jemaah haji kan gitu. Nah, ini dua hal yang saling beririsan. Yang sisi lain, selain kita mendorong dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui SBSN tadi, kami juga merupakan yang menjadi penopang bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Oke, seperti apa konsepnya? Kita ini adalah melakukan penempatan deposito di 30 bank syariah dalam bentuk BUS ya, badan usaha syariah maupun unit usaha syariah. Jadi kita yang mensupport mereka. Nah, mensupport bank syariah, tapi sebenarnya yang ingin diketahui oleh masyarakat bagaimana kemudian pengelolaan dana umat ini bisa berdampak langsung ke masyarakat. Apa sebenarnya portofolio yang dilakukan oleh BPKH sebenarnya, Pak? Nah, ini kan yang dua tadi itu secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung melalui APBN, melalui kemudian kalau kita memberikan pendanaan atau penempatan di bank bank syariah di Indonesia, maka otomatis si bank ini punya keleluasaan untuk memberikan atau menyalurkan pembiayaan syariah ke masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan agar masyarakat syariah, ekonomi syariah ini bisa memiliki amunisi untuk berkembang lebih baik dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain kami sebenarnya sangat menunggu emiten-emiten yang bisa menerbitkan sukuk. Seperti kemarin kalau tidak salah tadi kan ada iklannya, nggak apa-apa ya sebut merek ya, nggak boleh ya. Jadi ada salah satu lembaga pembiayaan selain Pegadaian. Kita punya banyak investasi di Pegadaian dalam bentuk sukuk yang diterbitkan oleh mereka. Nah, ini kan adalah bagian dari kita berkontribusi supaya Pegadaian bisa menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat di
ekonomi kelas menengah ke Berapa bawah. persen kemudian yang disalurkan ke pembiayaan? Kalau kita sih sebenarnya sejauh ini nggak terlalu banyak. Nah ini tantangan berikutnya nih. Jadi penggadaian juga sebenarnya PR juga nih yang kita mau kita lempar ke penggadaian. Kita butuh sekali pembiayaan dalam bentuk sukuk itu. Tapi masalahnya si penggadaian ini kan harus ngelempar juga ya Pak ya ke market. Nah pertanyaannya market syariah ini apakah cukup besar untuk mengabsorb pembiayaan yang kita salurkan ke pegadaian. Oke, baik. Jadi misalnya kita ngasih 100 miliar ke mereka, Oke. mereka bisa nggak ngelempar ke masyarakat 100 miliar? Oke, itu saya coba langsung tanyakan ke Pak Beni nih. Pak Beni, sudah dapat likuiditas nih dari BPKH. Bagaimana kemudian pembiayaan dari pegadaian ini bisa langsung ke masyarakat? Ada skema-skema apa yang kemudian? Ini namanya Pak Fadlun ngelempar ke saya. Oke, gimana Pak? Tadi Pak Fadlun sudah sampaikan. Mm, Beliau ke saya funding lah. mm-mm. Ngasih dana ke kita melempar ke market. Portofolio di Pegadaian ada 3 tadi saya sampaikan. Dari gade syariah tentunya, non gade syariah, termasuk di dalamnya adalah kredit program. Kalau tadi beliau kan minta yieldnya sedikit-sedikitnya. Tetapi kalau kita mentargetkan yield setinggi-tingginya, maka market nggak akan nyerap nih. Betul. Ya, sehingga bagaimana kita mencari balancing di market yang uang beliau selesai, tetapi kita dari sisi pelaku bisnisnya sebagai lembaga jasa keuangan itu bisa menyalurkan dengan satu aman, yang kedua optimal di masyarakat dan dampaknya secara multiplier effect itu dirasakan di masyarakat, dan yang ketiga kita juga dari sisi LJK juga ada margin yang bisa kita kelola lebih jauh lagi. Tapi PR-nya adalah sekarang begini. Dengan adanya gonjang-ganjing politik sekarang ini yang tidak menentu tadi, maka kita harus hati-hati. Kalau tadi beliaunya kan pengen yield setinggi-tingginya. Sementara kita dalam konteks ini kalau kita jual yield setinggi-tingginya nggak akan laku di market. Satu. Yang kedua, kebetulan saja di Pegadaian Syariah itu 62% portofolio dari 24,5 triliun itu UMKM, Pak. Ya ulang bilang kalau secara dikuantifisir sekitar 15,5 triliun lah. Itu pure untuk UMKM. Even gadai, non gadai, even di dalamnya adalah kur maupun yang produk investasi. Itu pure semua untuk UMKM. UMKM. Tapi sekarang sudah 62%. dimaksimalkan tidak? Maksudnya dimaksimalkan untuk UMKM pembiayaan itu? Iya, karena kita kan makanya pendekatan kita itu kami dalam konteks meningkatkan market di jasa ini kita tidak berdiri sendiri. Makanya kenapa kami juga bekerja sama OJK dalam meliterate market. Yuk, ini ada produk gade, non gade maupun investasi. Mana yang saat ini market butuhkan. Gitu. Literasi itu bisa dengan BI, OJK, Kemenko, termasuk Sivitas Akademika, kampus-kampus yang tadi masyarakat yang sebagian sekarang ini adalah secara dominasi itu adalah milenial dan Gen Z itu sangat rentan terhadap isu-isu yang sensitif tadi. Sehingga jangan sampai kita itu dalam memberikan satu informasi produk itu enggak end to end, enggak utuh. Sehingga tadi banyak masyarakat yang terjebak pada pembiayaan yang embel-embelnya UMKM tapi ilegal misalnya gitu. Nah, kita mencoba untuk meliterate dengan cara yang bagus, end to end dan bisa dicerna dengan lebih mudah oleh masyarakat. Nah, itu yang PR uang beliau itu kami yang punya PR untuk menyalurkan. Di tengah kondisi ini dengan tingkat kerentanan masyarakat di saat ini agak sedikit tinggi, maka kami harus tadi mencadangkan dari sisi resiko dengan mitigasi LTV dengan lebih selektif dalam memilih mendistribusikan, mendeliver funding dari Pak Farul tadi, sehingga dari sisi kualitas asetnya juga kita bisa jaga dan kita bisa sustain dalam mengelola. Bisa sustain ke depannya. Tapi saya juga akan tanya langsung karena Bunda Munifa ini adalah Ketua Umum PPUMI nanti. Apakah pembiayaan yang sudah disiapkan oleh Pegadaian ini bisa langsung kemakan oleh UMKM khususnya PPUMI? Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian likuiditas dan pembiayaan yang kemudian disiapkan oleh Pegadaian. Bagaimana kemudian UMKM memanfaatkan pembiayaan yang ada ini? Ya, UMKM memanfaatkan pembiayaan yang ada.
baik dari investor yaitu BPKH maupun dari Pegadaian sebagai penyalur ya. Namun demikian ini memang betul-betul untuk ekonomi syariah itu UMKM ini sangat diuntungkan. Kenapa? Karena masyarakat kita mereka pahamnya itu. Mayoritas masyarakat kita adalah berada di ekonomi bawah, kemudian mereka mengajukan pembiayaan kepada yang sektor-sektor kecil, ya diantaranya Pegadaian, UMKM, PNM, kur-kur kecil ini. Namun demikian betul sekali yang disampaikan oleh Pegadaian Syariah, apa itu mitigasi risiko di lapangan itu perlu tetap dijaga. Karena apa? Karena meskipun BPKH menyampaikan untuk pembiayaan kepada ya tadi Syukuk disampaikan kepada Pegadaian, ke bawah jika mereka diberikan pinjaman pembiayaan tanpa adanya mitigasi risiko, tanpa adanya edukasi, literasi, tetap aja ini menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian. Namun demikian untuk UMKM memang ini sangat terbantu sekali ketika mereka mengajukan pembiayaan yang kecil-kecil dan memang kuatnya adalah ekonomi syariah itu di sektor real. Sektor UMKM yang mereka harus betul-betul dibantu. Namun demikian juga Pegadaian Syariah, Pegadaian menyampaikan sekian sampai sekian tidak pakai kolateral. Namun demikian bagaimana, nah saya jadi gantiin Celia ya. Bagaimana jika nanti ini kan Pegadaian itu sampaikan begini. Ketika pihak Pegadaian ini kami pelaku ya. Kami pelaku. Saya lihat tadi sampaikan Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia. Maka garis bawahnya UMKM. Kami pelaku. Di UMKM ini mereka kan agak juga sering kesulitan ketika memproduksi dapat pembiayaan, memproduksi, mengemas demikian rupa. Yang agak menjadi PR adalah pemasaran. Dananya hasil pembiayaan pinjaman. Pemasarannya kesulitan, maka kembali kepada pembayarannya yang agak sulit lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus ada pembinaan. Memang di ekonomi syariah itu Mbak Celia lebih pada sektor real yang ditingkatkan. Kemudian dana-dana sosial juga yang terus digenjot sedemikian rupa. Maka ada dana abadi umat, ada di BPKH dan lain sebagainya. Itu kan untuk sektor real masyarakat tingkat bawah. Dan ketika COVID pun yang memang kuat di negeri ini adalah UMKM. Karenanya mungkin untuk kami selaku UMKM ya, lebih pada pertama ketika kita menyalurkan pembiayaan. Tadi saya tanyakan kepada teman-teman di Pegadaian ini, jika kami tidak ada kolateral, tidak ada jaminan, kemudian Pegadaian menyampaikan jaminannya adalah usahanya itu sendiri. Lalu kemudian saya sampaikan bagaimana jika teman-teman UMKM ini mereka mungkin kolab karena satu dan lain hal, kemudian mau bangkit kembali atau kepingin membangun usahanya. Apakah ini pun dapat diakomodir dengan dananya BPKH yang disimpan oleh BPKH kepada Pegadaian? Kan demikian. Ini menjadi pertanyaan krusial. Kenapa demikian Pak Beni? Karena biasanya kita selalu menyampaikan dana kami disimpan dan dimanfaatkan oleh UMKM. Namun demikian di pihak UMKM-nya menyampaikan kami butuh biaya. Kami butuh pembiayaan, butuh dana. Kami butuh modal. Nah ini satu kesatuan yang betul-betul harus mendapatkan perhatian. Nah dalam hal ini pun saya sepakat sekali dengan terkait dengan masyarakat kita, diedukasi terkait dengan emas gitu kan. Emas ini apalagi dalam kondisi seperti ini. Mereka itu betul-betul harus diedukasi sedemikian rupa menabung di emas kan sedemikian rupa. Ini kenapa demikian? Ketika mereka masyarakat kita terutama wabil khusus kaum perempuan, rata-rata UMKM itu dilaksanakan oleh perempuan loh. Pedagangnya perempuan, jangan-jangan tadi 60% lebih pun itu nasabahnya perempuan. Yang datang ke Pegadaian, pegadaikan emasnya, gadaian berliannya, gadaikan segala-galanya itu adalah perempuan. Nah notabene seperti itu. Jadi mungkin untuk kami adalah kaum pelaku usaha di lapangan, edukasi menjadi sangat penting. Kemudian menjadi penting ketika mereka sudah memproduksi, dapat
pembiayaan dari Pegadaian ini, bagaimana mereka memasarkan pun diikut ambil bagian Baik. untuk membina mereka. Gimana Ini mungkin dari menjadi Pegadaian, penting. Pak Beni menanggapi? Ini pertanyaan Bunda Bu Fida mau merepresentasi dari UMKM. Oke. Baik. Iya, suara UMKM. Memang di kita itu tidak hanya menyalurkan pembiayaan saja. Apalagi ini yang tadi kredit program, even kur syariah. Yang tiket size-nya itu sebenarnya nggak gede-gede amat, Celia. Itu hanya sekitar 1 sampai 25 juta di awal itu. Nanti bisa top up ketika dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah, karena unsecured loan konteksnya atau tanpa kolateral, maka yang menjadi acuan adalah usahanya. Ketika usahanya itu turun, maka itu berdampak pada kolektabilitas atau tadi Bunda menunggak-nunggak lah kira-kira. Nah, tugas kita apa? Kita edukasi lagi. Kita datengin. Makanya tim kita tuh banyak. Tim kita itu ada sekitar 1.200 yang langsung in touch kepada para pelaku UMKM. Ketika dia itu bermasalah dari sisi kolektabilitasnya, maka ada mekanisme restrukturisasi kredit. Kita benerin apakah di reconditioning atau kita kita berikan satu kemudahan-kemudahan dari sisi pembayaran angsurannya, atau kita bebaskan dari sisi dari sisi marginnya, hanya kapan ada kelonggaran dana ketika usahanya turun tadi, itu kita bisa kasih keleluasan itu. Tetapi kami juga dari sisi LJK, Lembaga Jasa Keuangan, juga tidak diam saja berdiri kondisinya. Kan ketika dana mandek tidak berputar, kan kami punya kewajiban untuk mengembalikan ke beliau. Sehingga kami ada backup-nya, bridging-nya dari penjamin. Oke. Tapi konteks penjamin itu hanya sifatnya sementara. Ketika nasabah nanti sudah mulai recovery dalam konteks bisnisnya, maka itu akan lancar kembali. Untuk saya kembalikan ke Pak Fadlul, gitu kira-kira pendekatan circle-nya. Pak Fadlul, Anda melihatnya ini gimana nih? Kan dana sudah mulai untuk nanti diberikan, penyalurannya langsung dari Pegadaian, tapi harus ada mitigasi resiko yang terjadi di tengah kondisi seperti saat ini. Sebenarnya dari BPKH tuh pengennya seperti apa sih, dana ini dimanfaatkan seperti apa agar bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat? Ya, dari kami sih pada prinsipnya begini, kita ingin ekonomi syariah ini turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Kan itu utamanya. Bahwa kemudian sebenarnya ini kan perbincangan yang selalu ada lah antara cost of fund dengan berapa pricingnya dan sebagainya gitu ya. Ya alhamdulillahnya kan kita, karena kita sebagai representasi dari pemilik dana yaitu jamaah haji Indonesia, jadi kita tentu saja harus bekerja seoptimal mungkin untuk kemaslahatan dana umat, kan gitu. Ya. Jadi kalau memang bahwa kemudian di dalam prakteknya terjadi hal-hal yang memang harus dimitigasi, buat saya sih memang itu penting ya. Karena kan ujungnya gini, kalau di sininya macet, ke sana kan bayarnya macet, ke sininya lebih macet lagi kan gitu. Nah jadi sebenarnya kita inginnya semuanya itu berjalan lancar dengan baik gitu. Tapi kembali lagi, karena ini dana umat, dana haji, tentu saja kami berharap ini bisa dioptimalkan untuk masyarakat dan umat muslim Indonesia kan gitu ya. Dipertanggungjawabkan dengan baik. Betul gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kembali lagi bahwa saya setuju Bu, memang pricingnya harus bagus. Kalau enggak, apalagi hari begini ya, di mana penuh dengan kondisi geopolitik ya kan, kemudian berdampak kepada impact pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Memang ini harus ada stimulus gitu. Tapi di sisi lain, teman-teman Pegadaian kan memang punya kewajiban yang tidak bisa harus dinafikan gitu. Betul, Nah, baik. seperti itu. Jadi memang suasananya selalu akan ada up and down seperti ini. Buat kita ya harus dinikmati lah gitu bahasanya. Ya sebagai contoh saja, kemarin yang ada di bencana yang ada di Sumatera, Aceh, Sumbar itu kami memberikan kelonggaran sampai Desember, kita bebaskan angsurannya. Itu sampai kelonggaran sampai ke sana. Ya tentunya kita koordinasi sama kementerian terkait gitu. Tapi yang menarik tuh gini, 62
portofolio customer base kita adalah UMKM. Oke. Dari sisi kualitas kreditnya, alhamdulillah terjaga, Bu. Even karena force majeure, karena bencana dan sebagainya. Tetapi yang uniknya ketika UMKM yang tadi portofolio dominan adalah UMKM 62% tadi, customer kita itu masih bisa menyisihkan pendapatan tadi yang Bunda tadi sampaikan itu untuk nabung, menyisihkan dalam bentuk emas. Jadi literasi keuangan inklusif itu sudah mulai terasa gitu. Terasa di masyarakat. Bisa memilahkan. Jadi tidak ketika punya kelebihan dari usahanya langsung ke mall, jalan-jalan ke mall itu udah gitu. Sudah mulai begitu, Pak. Ditanggapi sama Pak Fadlul nih. Sepertinya ini menarik sekali karena kita juga akan nanti menyoroti bagaimana kemudian keuangan syariah ini menjadi ketahanan ekonomi yang kokoh di tengah kondisi krisis yang terjadi. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan pemirsa, kata kuat untuk ekonomi itu reverse terhadap fundamental ekonomi kita. Tapi kalau kita melihat sebagai negara muslim terbesar, apakah ekonomi syariah itu dipandang bisa menjadi kokoh, stabil ketika konflik terjadi? Saya dari BPKH dulu, bagaimana kita memanfaatkan ini agar lebih terlihat maksimal begitu? Iya, jadi ada 3 value added yang bisa diberikan sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional ya, untuk Indonesia dari masyarakat ekonomi syariah. Yang pertama adalah bahwa ini kan prinsipnya berdasarkan syariah, di mana dia mekanismenya adalah bagi hasil. Jadi artinya walaupun banyak diskusi yang membicarakan bahwa itu kan cuma bagi hasil narasinya aja, tapi ujung-ujungnya sama dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar kan gitu. Tapi itu sudah menjadi yang nomor 2, yaitu menjadi akadnya. Karena dia bagi hasil, maka akadnya akad syariah, sehingga melukai akad itu sendiri menjadi sesuatu yang harus dihindari oleh seorang muslim. Benar kan? Jadi misalnya akadnya udah syariah, kalau kita melanggar akad berarti kita ada beban gitu ya, kasarnya ada dosa lah kalau misalnya kita melanggar akad itu. Nah, yang ketiga, ini syariah ini kan lebih banyak sebenarnya yang didukung oleh UMKM ya Bunda ya. Jadi kalau UMKM itu mereka kan small ticket. Bangsa ini sebenarnya waktu zaman krisis 98 itu tetap bisa bertahan karena UMKM yang jalan. Pada saat semua orang dipecat ya dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang formal, kemudian sektor informal yang menumbuhkan dan mempertahankan ekonomi kita. Dan itu UMKM, dan hampir semua UMKM itu karena kita populasi penduduk Indonesia adalah muslim 80%, otomatis kan umat muslim. Nah, makanya pada kesempatan malam ini kami sebenarnya concern ya, mungkin saya juga bagian dari IAEI ya Bu ya. Jadi sebenarnya akan lebih baik kalau ada policy yang namanya syariah first. Ini yang dilakukan di negara tetangga kita. Jadi kalau orang datang working customer ke lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, yang ditawarkan adalah yang syariah dulu. Karena mereka yakin, ini nggak apa-apa nyebut negaranya ya. Boleh. Nah, Malaysia itu karena mereka yakin untuk bisa menarik ekonomi atau investor dari luar negeri ke Malaysia, mereka harus punya satu produk unggulan. Niche-nya begitu ya? Niche marketnya harus ada. Ya apa? Yaitu syariah. Sehingga bagaimana caranya ekosistem keuangan syariah itu berjalan dan besar di sana. Sehingga mereka menganggap sebagai syariah hub gitu. Nah, ini yang kita sebenarnya yang kita inginkan misalnya. Tapi kan sekarang ada POJK yang mengatakan bahwa kalau sudah besar UUS harus di-slice menjadi bus kan gitu. Kalau udah kayak gitu, nah itu sesuatu hal yang mungkin kita perlu diskusikan lebih lanjut untuk bisa menyokong ekonomi keuangan syariah kita. Oke, baik. Kalau Pak Beni, singkat saja Pak. Baik, tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Fadlul. Saya mensikapi dari sisi potensi demografi kita kan 80% muslim. Dan dari 85% muslim itu kalau secara mayoriti itu adalah milenial sama Gen Z. Nah, kita harus memanfaatkan itu sebagai bentuk kepedulian kita untuk meliterit ke mereka sehingga mereka lebih aware terhadap pembiayaan syariah. Even kenapa basicnya syariah, hak dan kewajiban ketika bertransaksi, akad-akadnya apa,
ketika One prestasi impactnya kemana, mereka harus lebih dewasa dalam memberikan. Dan selama ini kita mencoba untuk memasifkan literasi ke komunitas-komunitas tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat dari postur bisnis yang kita sudah punyai, itu kita merasa yakin kok bahwa masyarakat kita yang even kalau didominasi oleh Muslim itu sudah mulai cerdas dalam mengelola keuangannya. Yang terbukti tadi, ketika masyarakat kita atau customer kita itu bertransaksi even gadai untuk tujuan produktif, mereka akan menyisihkan untuk investasi, Bu. Dan pegadaian syariah untuk yang cicilan emas, investasi emas itu trennya luar biasa, 400%, Pak. Oke, baik. Growth-nya. Sehingga ini kami cukup optimis sebenarnya, potensi yang ada ini, demografi kita masihkan tadi Pak Fadlu ya pembiayaan Muslim first lah ya gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks market ini bagaimana kita bisa memasifkan saja sifatnya. Misalnya adalah inklusivitas keuangan syariah. Literasi keuangan ekonomi syariah. Terakhir mungkin dari IAI, dari Bunda Munifa, apa yang ingin disampaikan agar ini bisa maksimal dilakukan? Yang pertama, saya sepakat dengan baik Pak Fadlul BPKH dan Pak Beni bahwa mayoritas negeri kita ini adalah Muslim, Muslimah. Baik. Maka ekonomi syariah first menjadi utama. Kenapa ekonomi syariah ini dan menjadi kuat dan diharapkan untuk menjadi stabilitas ekonomi nasional? Ya. Karena tadi kalau saya boleh katakan ibarat rayap, ibarat semut, kecil-kecil tapi mereka mengangkat untuk bangsa ini. Satu contoh ketika COVID, itu kan yang kuat ekonomi syariah. Yang keduanya adalah investasi syariah itu tentunya akan memilih kepada yang halal-halal. Kenapa yang halal? Mereka punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di dunia seperti apa, di akhirat seperti apa. Maka ini menjadi perhatian mereka. Kemudian yang ketiga adalah mereka perhatikan etika, etis. Keadilannya harus ada, transparansinya harus ada. Berbagai macam hal yang terkait dengan etika-etika, pengawasan ini harus menjadi hal-hal yang penting sehingga dalam pengawasan yang transparansi, keadilan bersama-sama dan rasa tanggung jawab, inilah mitigasi yang mungkin harus dijaga. Baik, harapan kita tentunya satu, bahwa potensi demografi ini bisa dimanfaatkan betul untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Fadlul, kemudian Pak Beni dan juga Bunda Munifa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.